Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi di forum komunikasi Islam PTBK RIALT pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan kajian rutin kita, kajian Jumat petang pada asar. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita kehadiran Ustadz Riza Afrizal hafidhallah ta'ala. Insyaallah beliau nanti akan menyampaikan materi kajian investasi pahala terbaik di usia senja. Tema yang bagus sekali untuk kita semua, terutama saya Ustadz. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, silakan dimulai kajiannya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Assalamu alaikum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual, ya, secara online dalam kajian, ya, dengan tema investasi pahala terbaik di usia senja. Satu hal yang menggembirakan bagi saya ketika bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, para pegawai begitu ya, orang-orang yang punya semangat, Masya Allah, Tabarakallah, punya semangat untuk belajar ilmu agama. Sebelum kita mulai kajian kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat, ya, supaya kita saling mengenal lebih jauh, ya. Mudah-mudahan dengan kita saling mengenal ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Nama saya Riza Afrizal. Saya asli Bogor, lahir di Bogor. Kemudian orang tua juga asli Bogor, ya, asli orang Sunda gitu ya. Saya untuk riwayat pendidikan sendiri, saya 6 tahun ya di pesantren, di salah satu pesantren di Kota Bogor. Kemudian setelah itu, ya, selesai dari pesantren, melanjutkan program khidmah selama 1 tahun. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Al-Quran dan Ulum Syar'iyyah, saat itu di Kuwait, ya. Kemudian kembali ke Indonesia, melanjutkan studi, yaitu di Lipia Jakarta, yaitu di program takmili. Kemudian melanjutkan program S1 di jurusan syariah. Kemudian setelah itu, alhamdulillah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Kemudian setelah itu kembali ke Indonesia, dan saat ini untuk aktivitas sehari-hari, ya, saya di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yaitu mengajar di SMA, kemudian juga di Yayasan Bintang Pelajar Indonesia untuk manajer pendidikan diniyah.
kemudian juga mengisi kajian rutin di beberapa masjid ya di Bogor dan di Kota Bogor. Juga aktif mengisi kajian khusus para dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Fakultas Kesehatan Masyarakat, kajian rutin hadis untuk para dosen, kemudian juga sebagai pembina di program Anak Soleh Hafal Hadis di Pondok Nabawi. Juga mengajar di pesantren Ibnul Jazari khusus tahfidz Al-Quran. Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara nikmat yang pertama yang harus kita syukuri adalah mari kita lihat setiap pagi hari kita ya. Silakan mungkin di slide-nya. Nah, di antara tiga nikmat yang harus kita syukuri di setiap paginya, apakah tiga nikmat ini ada pada diri kita atau tidak? Ketika tiga nikmat ini ada pada diri kita, maka hendaknya kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita cek ya tiga nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap pagi harinya. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum," barang siapa yang pada pagi harinya ya aminan fi sirbi, dia merasakan nikmat aman. Dan nikmat rasa aman ini, Bapak Ibu sekalian, terus terang nikmat yang patut untuk kita syukuri. Di mana rasa nikmat aman ini banyak tidak dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita yang lain. Ya, di negara yang konflik misalkan, ya, maka kita alhamdulillah Allah berikan nikmat aman tinggal di negara Indonesia. Walaupun mungkin ada ketidakamanan 1-2, itu hal biasa, tapi kita masih bisa ibadah 5 waktu, ya, masih bisa sholat ke masjid berjamaah, masih bisa melaksanakan aktivitas kita, ya maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadi. Pada pagi harinya kita masih diberikan nikmat kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga patut untuk kita syukuri. Mari kita cek pagi ini, apakah dari pagi sampai siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah? Apalagi di masa pandemi ini, subhanallah, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang Allah uji dengan penyakit ini. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang Allah berikan ujian dengan penyakit ini. Ya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terpapar penyakit ini. Maka ketika Allah berikan nikmat sehat kepada kita di pagi harinya, maka ini nikmat yang sangat luar biasa. Kata Nabi, wa indahu qutu yaumi. Kemudian dia memiliki makanan pada pagi hari yang bisa dia makan. Maka ketika ya di pagi hari kita masih bisa makan, ya Allah berikan nikmat kepada kita. Apalagi di masa pandemi ini, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang Allah uji di PHK kerjanya, ya. Tidak sedikit juga di antara kaum muslimin yang biasa bisa makan 3 kali jadi 2 kali, yang dulu penghasilannya besar Allah uji di masa pandemi ini turun penghasilannya. Subhanallah, betul-betul kita diuji di masa-masa pandemi ini. Tapi ketika pagi hari kita masih bisa makan, ya, Allah masih bisa berikan kita kenikmatan untuk bisa makan, maka kata Nabi, fa ka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan kita diberikan kenikmatan dunia, segala kenikmatan dunia Allah berikan. Maka ini konsep kehidupan seorang muslim yang pertama yang harus kita sadari, bahwa konsep kehidupan seorang muslim ketika pagi hari dia memiliki 3 nikmat ini, nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat bisa makan, maka ketahuilah kita termasuk hamba Allah yang harusnya selalu bersyukur kepada Allah, kita termasuk hamba Allah yang Allah berikan kenikmatan dunia yang sangat luar biasa. Sekali lagi, syukuri setiap pagi hari kita lihat nikmat ini. Nah, next. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini hadisnya. Nah, selanjutnya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya di antara ya bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi harinya kita diberikan nikmat sehat, nikmat rasa aman, nikmat ya diberikan makan, maka kita harus syukuri nikmat ini. Maka salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita belajar ilmu. Makanya saya sampaikan di awal tadi, terus terang saya sangat senang, sangat bahagia kalau mengisi kajian di tempat-tempat ya orang-orang umum yang ingin belajar ilmu agama. Ya, makanya saya bilang saya punya kajian rutin khusus dengan para dosen, ya para pendidik dan tenaga pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya orang-orang umum, tapi punya semangat ingin belajar agama. Maka semalam ketika saya dikasih diminta oleh Pak Rahmat, bismillah. Ya, kenapa saya ingin sekali orang-orang yang mungkin kesibukan harinya bekerja di luar,
tapi mereka punya semangat agama, ada orang-orang yang mensupport hal ini. Ya, maka alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, ketika Allah berikan 3 nikmat ini di pagi hari kita, maka kita isi waktu, ya, berikutnya adalah dengan menuntut ilmu agama. Ya, kita isi dengan menuntut ilmu agama. Karena ini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, maka salah satu bentuk mensyukuri 3 nikmat tadi adalah dengan belajar agama. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, tidak ada jalan yang lebih mudah, ya, yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah kecuali kita dengan belajar agama. Makanya kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan di dalam rangka untuk belajar ilmu agama, datang ke majelis ilmu, dengarkan kajian, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa para ulama mengatakan jalan yang paling mudah yang dapat dicapai, yang dapat diraih oleh seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga adalah dengan belajar ilmu agama, karena dengan belajar ilmu agama kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan belajar ilmu agama kita tahu mana yang sesuai dengan petunjuk Nabi, mana yang tidak sesuai petunjuk Nabi, mana yang hak dan mana yang batil. Makanya banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang belajar ilmu agama. Maka alhamdulillah, ya, di tempat kerja Bapak di mana tadi? Wika Realty, ya, kalau tidak salah. Wika Realty, ya. Iya, masya Allah. Allah berikan kemudahan. Ini bersyukur Pak. Bisa kerja, dapat penghasilan yang halal, ditambah ada program kajian ilmu. Allah Akbar. Ini nikmat. Ya, tidak semua di tempat kerja bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Ya, bahkan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang kerja untuk sholat pun susah. Kita masya Allah diberikan nikmat oleh Allah, bisa bekerja juga bisa, ya, menuntut ilmu agama. Ya, kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Ini yang terpenting. Ketika kita bekerja kita takut kepada Allah. Ketika kita di rumah takut kepada Allah. Ketika kita di luar rumah kita juga takut kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka akan semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, next. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya, di sini kita akan mulai. Kenapa kita memilih tema tadi? Bahwasanya investasi pahala terbaik untuk mereka yang di usia senja. Dan ini pun sebetulnya bukan hanya untuk mereka yang di usia senja. Untuk kita pun yang masih muda, ini sangat perlu untuk kita pahami bersama. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini dan beriman dengan sebenar-benarnya iman, bahwasannya kita harus beriman dengan yang namanya hari pembalasan. Kita harus beriman dengan hari di mana setiap amal kebaikan ataupun keburukan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumul Mizan. Dan kita harus yakin bahwasanya setiap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan tidak akan luput dari pencatatan para malaikat. Ya. Maka mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada amal keburukannya, artinya kebaikannya lebih banyak, pahala kebaikannya lebih banyak, apa kata Allah? Faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, faulaika alladziina khasiru. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka nanti akan kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya, di dalam ayat yang lain yang kita hafal, apa kata Allah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa, ya, yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia akan berada pada kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang diridhoi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa amman khaffat mawazinuh, barang siapa yang timbangan, ya, keburukannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, kata Allah, yaitu, ya, neraka yang apinya itu panas.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kalau sudah kita yakin bahwasanya setiap amal kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang timbangannya kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, tempat kembali kita adalah surga. Namun sebaliknya, barang siapa yang keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah beriman, maka di sini hendaknya kita berusaha semampu kita mencari pahala dan investasi terbesar, ya, untuk kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pahala apa yang harus kita siapkan sehingga ketika nanti pahala ini ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita berat. Ya. Maka ini harus kita pahami bersama. Kemudian, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Naam, next. Perlu yang kita pahami terlebih dahulu juga bahwasannya perbedaan yang paling mencolok antara umat terdahulu dan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah pada usia dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kita tahu bahwasannya umat-umat terdahulu itu umurnya sangat panjang. Umat-umat terdahulu itu umurnya sangat panjang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, bahwasannya umur Nabi Nuh alaihi salam adalah 1650 tahun. Ya. Jadi umur Nabi Nuh berapa? 1650 tahun. Artinya umurnya panjang sekali. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama." Fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 1000 tahun kurang 50? 950 tahun. Itu masa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Umur yang sangat lama. Ya, artinya apa? Kalau umur kita panjang, kesempatan kita untuk beribadah, kesempatan kita untuk beramal, kesempatan kita untuk mencari pahala di sisi Allah itu sangat panjang. Namun sayangnya berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendek, ya, umatnya sangat pendek. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sittina illa sab'in. Ya. Umur umatku, kata Nabi SAW, 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa aqalluhum man yajudu. Dan sangat sedikit, kata Nabi SAW, dari umatku yang umurnya melebihi daripada 70 tahun. Ini satu hadis yang sangat agung yang hendaknya menjadi renungan kita bersama. Menjadi renungan saya dan kita semua, apalagi mereka yang sudah di usia yang sangat senja. Ya, dan realita membuktikan itu. Ya, berapa banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya belum nyampe 70 tahun, belum nyampe 60 tahun sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW meninggal dalam umur berapa? Umur berapa Nabi kita meninggal? Nabi Muhammad SAW 60-an. 63 tahun, 64 tahun. Umur yang sangat pendek. Ya. Dan realitanya pada zaman ini tidak sedikit orang yang masih muda, umur 30 tahun, 40 tahun, bahkan di bawah itu yang awalnya mungkin terlihat sehat, namun Allah sudah ambil nyawanya. Ya. Dan ini semua menunjukkan akan dekatnya tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah, ya, min iqtirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, wa an yadhhara mautul faja'ah, munculnya orang-orang yang meninggal secara mendadak. Dan ini realita yang kita saksikan. Berapa banyak orang yang sehat, tidak divonis apapun oleh dokter, tiba-tiba meninggal dunia. Tidak sedikit orang yang awalnya bugar, malamnya masih bercanda sama anak istrinya, Allah cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sangat sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang umurnya lebih dari 70 tahun ke atas. Berapa di antara umat Muhammad yang mungkin umurnya 100 tahun, 150 tahun? Sangat sedikit sekali. Rata-rata 60 sampai 70 tahun.
Maka kalau kita ada di rank antara 60-70 tahun, harus kita persiapkan. Ya, persiapan apa yang harus kita lakukan? Karena secara logika, kalau umurnya pendek, tentu ibadah dan amalan pahala yang bisa kita lakukan itu sedikit. Ya, maka di sini kita fungsinya mencari-cari ibadah-ibadah yang ringan, yang mudah kita lakukan, ya, namun pahalanya besar dan terus mengalir kepada kita. Sehingga apa? Ini menjadi investasi pahala yang besar bagi kita. Jadi umatnya Muhammad SAW yang cerdas adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan umur yang sangat pendek ini untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya timbangan pahalanya berat. Ya, maka di sini kita harus tahu apa ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan, pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, next. Kemudian juga harus kita sadari, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin dengan saya yakin bahwa siapapun di antara kita yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, yang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan yang kita lakukan. Ya. Seluruh amalan yang kita lakukan akan terputus. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang hamba, maka saat itulah terputus seluruh rangkaian amalannya. Tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan, yang ada adalah kita menunggu hasil dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pahala yang akan mengalir kepada kita. Namun apabila keburukan, na'udzubillah summa na'udzubillah, keburukan tersebut yang akan mengalir kepada kita. Bukankah baginda Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali yang 3 hal kata Nabi SAW. Illa min shadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladun salih yad'u lah. Atau kita memiliki anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi kita. Maka ma'asyiral muslimin a'azani Allah. Ya. Kalau kita sudah sadar bahwa kalau kita meninggal dunia, kita tidak lagi mampu beramal, maka kita harus siap-siap mencari pahala, mencari investasi pahala yang terbesar. Yang ketika kita lakukan, pahala itu akan terus mengalir kepada kita, walaupun jasad kita sudah berada di dalam liang lahat. Ya, ini yang terpenting ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ya Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha mencari amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan, yang mana ketika kita lakukan akan menjadi investasi terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah yakin, kita sudah sadar bahwa setiap amalan ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terputus ya amalan yang kita lakukan, maka hendaklah di sini kita berusaha mencari ya amalan-amalan, ibadah-ibadah yang pahalanya besar ketika kita lakukan dan terus mengalir kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, next. Ya, yang juga harus kita perhatikan ya, maka persiapkan amal terbaik kita sebelum masa itu datang. Persiapkan amal terbaik kita sebelum ya ajal menjemput kita. Ya. Apalagi kalau kita tahu umur umat Muhammad SAW itu sangat pendek. Maka persiapkan amal terbaik kita. Maka mari kita dengar sebuah nasihat seorang penyair yang hendaklah ini menjadi ya pelajaran bagi kita. Ya, dia mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan karena sesungguhnya kalian tidak pernah tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila malam telah tiba, apakah engkau masih hidup hingga pagi hari atau tidak? Ya. Lihat bagaimana nasihat yang sangat indah. Dia katakan tazawwad minat taqwa. Perbekalah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah. Fa innaka la tadri, karena kita tidak pernah tahu. Ini yang jadi masalah. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau kita tahu mungkin kita bisa siap-siap. Sebulan lagi kita akan dicabut nyawanya, 1 bulan ini kita bisa siap-siap. Tapi sayangnya kita tidak pernah tahu. Maka hendaklah perbekali diri kita dengan bekal takwa. Kemudian beliau mengatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang awalnya dalam keadaan sehat, tubuhnya bugar, bahkan tidak ada vonis penyakit apapun dari dokter. Ya. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahr. Ya.
Tadi orang yang sehat awalnya, tidak ada divonis apapun oleh dokter, tapi ternyata Allah wafatkan, Allah cabut nyawanya. Wa kam min alilin asyahina. Berapa banyak orang yang sudah sakit, ya bahkan mungkin sudah divonis oleh dokter 1 bulan, 2 bulan lagi, atau mungkin divonis beberapa hari lagi akan dicabut, akan meninggal, ya. Tapi apa? Asyad minadah. Tapi dia hidup sepanjang, masih hidup dalam waktu yang sangat lama. Ya. Ini harus kita sadari bersama, apalagi di usia kita yang mungkin sudah mulai senja, di usia kita yang sudah mulai tua, ya, bahwa berapa banyak orang yang awalnya sehat, ya, tidak sakit apapun, kemudian Allah cabut nyawanya. Ya. Kemudian selanjutnya, fakam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la. Ya. Berapa banyak para pemuda yang pada pagi harinya masih bisa tertawa, petang hari dan paginya masih tertawa sana sini, masih bisa tertawa. Ya. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafan yang mereka sudah ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Ya. Seringkali kita tidak sadar, ya. Malam masih bisa tertawa dengan anak-anak kita, tertawa dengan istri kita. Kita masih, ya, bercengkrama dengan mereka. Pagi harinya masih ngobrol dengan teman-teman kerja kita. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafan mereka sudah ditenun, sedang mereka tidak sadar. Artinya, kapanpun kematian itu akan mengintai kita. Ya. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihim. Berapa banyak anak-anak balita, anak-anak kecil yang kita harapkan hidupnya lama. Anak-anak bayi yang baru lahir kita harapkan, oh ini masih 50 tahun, 70 tahun lagi akan hidup. Ya. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Allah. Seringkali kita menganggap, oh ini anak-anak kita masih muda, oh ini diri kita juga masih muda, kita masih kuat kok. Ya. Padahal ternyata tubuh mereka sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan zayyanuha wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadr. Bahkan berapa banyak seorang wanita, mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki, wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Padahal ruhnya sudah diambil pada malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Berapa banyak orang yang mungkin akan disampaikan, akan dipersunting, ya, namun ternyata belum selesai akad nikah, Allah sudah cabut nyawanya. Artinya ini memberikan satu motivasi kepada kita bahwa setiap kita tidak pernah tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita tahu umurnya umat Muhammad SAW ini sangat pendek, maka disinilah kita harus cari, ya, ibadah, amalan yang kalau kita lakukan pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Disinilah kita butuh investasi pahala yang terus mengalir walaupun jasad kita sudah kaku di liang lahat. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Bapak dan Ibu sekalian, hendaklah setiap muslim menyadari bahwa kita semua butuh investasi pahala yang terus mengalir kepada kita walaupun jasad kita sudah kaku di dalam kubur kita. Nah, next. Ya. Kita butuh mengetahui amalan-amalan yang bisa menjadi investasi bagi kita. Terkhusus jika kita, ya, adalah orang tua. Ya. Maka orang tua yang beruntung adalah orang tua yang dia berbahagia di masa senjanya. Yang mana dia hanya tinggal menunggu kucuran pahala yang akan terus mengalir kepadanya. Ya. Maka di sini kita harus tahu amalan dan usaha apa yang bisa kita lakukan, yang mana ketika kita lakukan amalan tersebut terus mengalir kepada kita walaupun jasad kita sudah kaku di dalam liang lahat. Nah, next. Nah, selanjutnya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, bahwa di sana ada orang-orang yang beruntung di masa senja. Ada orang-orang yang beruntung di masa tuanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang pahala kebaikannya terus mengalir sedangkan jasadnya sudah kaku di dalam alam kubur. Namun balasan pahala mereka terus tidak berhenti. Ya, pahala mereka terus berdatangan. Padahal jasad mereka diam di dalam kuburnya. Sudah tidak lagi beramal. Kita tahu tadi, kita yakini bahwasannya setiap anak Adam apabila meninggal terputus seluruh amalnya. Tapi ada orang-orang yang amalnya sudah terputus, tidak lagi mampu untuk beramal, tapi pahalanya terus mengalir.
Maka sesungguhnya orang-orang seperti inilah yang masa pensiunnya yang paling indah. Orang-orang seperti inilah yang masa-masa senjanya, di masa-masa dia sudah tidak lagi beramal, tapi pahala terus mengalir. Ini kebahagiaan yang sangat indah, kebahagiaan yang paling tinggi, yang tidak bisa terbeli oleh dunia dan besi. Maka di sini harus kita tahu, pahala apa, ibadah apa, amalan apa yang bisa kita lakukan, baik itu mereka yang sudah masuk usia senja ataupun mereka yang masih muda, yang kalau mereka lakukan, pahala itu akan terus mengalir kepada mereka. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Naam. Next. Investasi pahala yang bisa kita lakukan atau bisa dilakukan oleh seorang muslim di usia senjanya ataupun di usia mudanya, ya, yang mana ketika mereka lakukan pahalanya akan terus mengalir, ya. Saat kita tidak lagi mampu untuk beramal, maka mari kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan sanad yang hasan, sebagaimana dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, ya, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mauti wa huwa fi qabri. Mari kita renungi hadis ini dengan sebenar-benarnya. Dan mari kita amalkan, ya, satu dari 7 hal yang disebutkan oleh Nabi. Bahkan kalau bisa kita amalkan 7-7-nya, sehingga kita berharap ketika 7 hal ini kita lakukan, pahala ini akan terus mengalir kepada kita, walaupun jasad kita sudah kaku di atas, di bawah liang lahat. Ya, ini penting untuk kita, ma'asyiral muslimin. Nabi SAW mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mauti wa huwa qabri. Ada 7 amalan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana pahalanya akan terus mengalir kepada kepada seorang hamba setelah dia meninggal dunia, wa huwa fi qabr, sedang dia berada di dalam kubur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka hadis ini dengan kalimat yang membuat kita termotivasi dan membuat kita penasaran. Ini adalah salah satu metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan sab'un, ada 7 hal. Kita bertanya-tanya, apa 7 hal ini? Ya, yajri lil abdi ajruhunna, yang mana dia akan, ya, mengalir pahalanya terus kepada orang tersebut min ba'di mauti, setelah orang tersebut meninggal, wa huwa fi qabri, sedangkan dia berada di dalam kuburnya. Nabi SAW mengatakan yang pertama, man 'allama ilman, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Nanti akan kita jelaskan apakah hanya semua ilmu agama yang akan mendapatkan keutamaan ini, ya, au ajra nahran. Yang kedua adalah orang-orang yang mengalirkan sungai yang sudah mati. Ya, au hafara bi'ran, atau orang-orang yang membuat sumur, menggali sumur dan airnya tersebut dipakai kemanfaatan untuk kaum muslimin. Au gharasa nakhlan, atau orang-orang yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau orang-orang yang membangun masjid. Au warratha mushafan, atau orang-orang yang memberikan, mewakafkan, menghadiahkan Al-Quran atau mushafnya. Yang terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, yaitu orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini kita bisa membahasnya, ya, dan kita mendapatkan manfaat dari hadis ini. Di antara 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya walaupun jasad kita sudah kaku di dalam liang lahat, yang pertama Nabi mengatakan man 'allama ilman, yaitu yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, au ajra nahran, yaitu mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, yaitu menggali sumur. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, yang pertama di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya di antara pahala yang akan terus mengalir kepada seorang hamba adalah man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Dan yang maksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslim. Lalu pertanyaannya, apa indikator, apa ciri ilmu itu bermanfaat? Maka para ulama menjelaskan setidaknya ada 5 hal ilmu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu dikatakan ilmu yang bermanfaat apabila dipelajari dari sumbernya itu Al-Quran dan hadis.
Jadi ilmu akan dikatakan ilmu yang bermanfaat kalau ilmu tersebut kita ambil dan kita pelajari dari Al-Quran dan Hadis. Ya, karena tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat kecuali ilmu yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena hadis dan Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Yang kalau kita berpegang teguh dengan itu semua, kita tidak akan pernah tersesat. Apakah kata Nabi SAW? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tinggalkan dua perkara kata Nabi SAW yang apabila kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa kata Nabi? Kitabullah wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ilmu yang bermanfaat daripada ilmu yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Maka pelajari sebisa kita, manfaatkan waktu kita di setengah kesibukan kita. Bapak-bapak yang mungkin bekerja, ya sibuk dengan masa kerjanya, manfaatkan waktu-waktu untuk hadir di kajian ilmu. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dapat ilmunya, minimal ajarkan kepada keluarga, minimal ajarkan kepada anak-anak. Dan ini menjadi pahala yang akan terus mengalir. Maka saya selalu katakan, bapak dan ibu sekalian, di antara hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan, kalau kita punya anak, ya ajarkan anak kita bisa mampu membaca ayat-ayat Al-Quran, bisa membaca hadis-hadis Nabi, bisa menghafal hadis-hadis Nabi, itu dari lisan kita. Bayangkan, ya, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak di rumah, ya, masih kecil, kemudian dia bisa menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat pendek, menghafal Al-Fatihah, karena wasilah Anda sebagai orang tua yang mengajarkan, kemudian ternyata bacaan Al-Quran tersebut, bacaan Al-Fatihah, bacaan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas yang dia baca, yang dia hafal karena Bapak Ibu yang ajarkan, ya, kemudian dia pakai dari mulai dia balik sampai dia meninggal dunia untuk sholat, berapa pahala yang akan mengalir kepada Anda sebagai orang tua? Ini investasi pahala yang akan mengalir. Ustadz, anak saya sekarang sudah gede-gede, Ustadz. Ya. Maka tanyakan apakah anak-anak kita sudah bisa baca Al-Quran atau tidak? Sudahkah anak-anak kita dulu mampu menghafal, mampu membaca Al-Quran karena kita yang mengajar? Sudahkah anak-anak kita mampu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mampu menghafal istighfar, mampu menghafal kalimat-kalimat yang baik? Dulu kita yang mengajarkan atau tidak? Atau setidaknya kita punya andil ketika anak kita mampu untuk membaca Al-Quran, mampu menghafal hadis Nabi SAW, mampu untuk menghafal ayat-ayat pendek, mampu menghafal zikir-zikir pendek, karena kita datangkan ustadznya misalkan, datangkan guru ngajinya, ya, kita punya peran di sana. Maka mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita ketika anak kita menggunakan, ya, bacaan Al-Quran tersebut, dia pakai untuk membaca butuh sholatnya. Selama dia sholat kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, ini investasi yang sangat luar biasa yang hendaklah ya dilakukan oleh setiap orang tua. Kemudian yang kedua, di antara ciri ilmu yang bermanfaat, bahwasanya ilmu tersebut mengantarkan seseorang semakin mengenal agama dan Rabb. Artinya kalau kita pelajari satu cabang ilmu, kemudian ternyata ya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini ciri ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita belajar ilmu apapun yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah, bahkan menyesatkan kita, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa ilmu tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah semakin kita pelajari, semakin kita mengenal Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Ya, tapi kalau kita pelajari cabang ilmu justru menjerumuskan kita kepada keburukan, maka ini adalah ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, makanya saya katakan tadi, man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang makin mengenal Allah, pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar satu ilmu kemudian menjadikan kita semakin takut, kemudian kita ajarkan ilmu tersebut, maka niscaya ini akan menjadi ladang pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang ketiga di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut menjadi petunjuk pada jalan yang lurus. Artinya kalau kita pelajari ilmu tersebut, ya kita makin tahu mana jalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi, mana yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut akan mengenalkan kita kepada jalan hidayah dan kesesatan. Nah, di slide bisa di next. Nah, lanjut. Nah, ya.
Jadi kalau kita belajar satu ilmu, kemudian ilmu itu menjadikan kita mendapatkan hidayah, dijauhkan dari jalan kesesatan, maka ilmu itu bermanfaat, maka ajarkan ilmu tersebut pada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian ya yang kelima adalah di antara ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu itu mengajarkan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita pelajari satu ilmu, kita pelajari, hadir di kajian ilmu, kemudian kita dapat ilmu, oh ternyata ini halal, ini haram. Hal itu kita sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, maka ini akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita. Ya, bukankah baginda Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkan. Bayangkan, ya, kita tahu, oh, ya, hukum membaca Al-Quran seperti ini. Kita ajarkan, sampaikan kepada anak kita. Anak kita melakukan, kita dapat pahala. Kita sampaikan kepada saudara kita juga dapat pahala. Ya, termasuk hal yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak sekalian pada zaman saat ini adalah di mana ketika ada share yang bermanfaat, di mana ketika ada ya artikel-artikel yang bermanfaat, status-status bermanfaat, kemudian kita share di WhatsApp kita share di media sosial kita, kemudian ternyata ada orang yang membaca hal tersebut kemudian mendapatkan hidayah melalui tulisan yang kita share, melalui hal kebaikan yang kita share, maka ini akan jadi pahala juga bagi kita untuk ya yang akan terus mengalir kepada kita walaupun jasad kita sudah berada di dalam kubur kita. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam mengajarkan ilmu dan yang hal-hal yang bermanfaat kepada kaum muslimin. Apalagi di ya saat ini ya di media sosial yang sangat terbuka, kita bisa share hal yang kebaikan. Kalau orang-orang bangga men-share sesuatu yang buruk, bahkan senang kalau keburukan itu dilihat orang lain, lalu kenapa kita tidak senang? Kebaikan itu kita simpan, kita share, kita sampaikan kepada orang lain, maka orang lain akan mendapatkan ya manfaat dari apa yang kita sampaikan. Kalau mungkin kita ya tidak bisa mengajarkan langsung, kita bisa melewat tulisan, sampaikan dengan tulisan. Ya, maka ini ya menjadi pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Bukankah juga Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang mau mengajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat. Ya, terutama ilmu agama. Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya, dan siapakah kata Allah Subhanahu wa taala yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tahu ya bahwasannya kita tahu hukum salat, kemudian kita ajarkan kepada orang, kita motivasi mereka untuk rajin sholat ke masjid, sholat berjamaah, ini akan jadi pahala bagi kita. Ya, akan terus mengalir bagi kita. Kemudian, ya, banyak sekali ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan kita mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain. Ya, karena waktu yang sangat singkat, saya tidak akan berpanjang lebar tentang hal ini. Banyak sekali sebetulnya panjang lebar tentang perkara mengajarkan ilmu. Kemudian, ya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan mengajarkan ilmu umum, Ustaz? Saya ilmu agama mungkin ya sedikit ilmunya, Ustaz. Tapi saya punya ilmu umum atau ilmu yang bukan ilmu agama, tapi insya Allah kalau saya ajarkan itu bermanfaat, Ustaz. Apakah bisa mendapatkan pahala tersebut? Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, maka boleh mengatakan adz-dzahiru annal hadits. Zahirnya hadis ini umum. Zahirnya hadis ini umum. Artinya segala sesuatu yang kita ajarkan selama ilmu itu bermanfaat bagi kemanfaatan kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, setiap ilmu yang bermanfaat, fa innahu yahsulu lahul ajr, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi perlu digarisbawahi dan digaris merah, lakin ala ra'siha wa qimmatiha al-ilmu syar'i. Tapi yang tertinggi adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, ini ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang harus kita ajarkan. Ya, sekecil apapun ilmu agama yang kita miliki kemudian kita ajarkan dilakukan oleh orang lain, maka ini akan menjadi pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Ya. Bahkan beliau mengatakan andai ada seorang yang wafat dan dulu dia pernah mengajarkan tentang keterampilan yang mubah, ya, satu hal tentang hal yang boleh dan itu manfaatnya bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, apa kata beliau? Maka dia mendapatkan pahala dan juga diberi pahala untuk memberi ilmu semacam ini. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, ini akan bermanfaat bagi kita. Apapun ilmu yang kita miliki, selama ketika kita ajarkan memberikan kemanfaatan bagi Islam dan kaum muslimin, maka kita insya Allah dapat pahala.
Ya, tapi sekali lagi yang harus kita garis bawahi, yang tertinggi dan paling utama adalah mengajarkan ilmu agama. Ya, mengajarkan hal-hal yang halal dan yang haram, mengajarkan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian ya, yang kedua, nah next. Ini sudah ya, next. Nah, ini yang kedua. Di antara amalan yang dapat ya mengalirkan pahala walaupun jasad kita sudah kaku di dalam liang lahat adalah au ajronahron, yaitu orang-orang yang mengalirkan sungai yang sudah mati. Yang dimaksud dengan membuat aliran pada sungai yang maksudnya dengan mengalirkan sungai, yaitu mereka yang membuat aliran pada sungai yang tertahan. Misalkan ada selokan, ada ya apa kalau bahasa Sunda susukan gitu ya, ada apa? Sungai ya yang mandek, yang tertahan, yang misalkan dengan tertahannya air itu kaum muslimin mendapatkan mudaratnya, kemudian kita alirkan air tersebut ya untuk kemanfaatan kaum muslimin, ya untuk pemukiman masyarakat misalkan, sehingga orang dapat mendapatkan manfaatnya, maka kita dapat pahalanya. Selama air itu mengalir karena aksi yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, maka ini akan jadi pahala terus menerus. Ya, bayangkan betapa besar kebaikan dan mudahnya amalan ini. Ya, orang lain mendapatkan memperoleh air dikarenakan wasilah kita, maka ya kita dapat pahalanya. Bahkan ya Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan serupa dengan amalan ini adalah membangun penampungan air di tempat-tempat yang dibutuhkan manusia. Dan ini bisa kita lakukan ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya kita dapatkan satu daerah susah airnya, ya, kesusahan mereka mendapatkan air, maka buat penampungan air. Atau misalkan ada air banyak, ya, kemudian kita buat penampungan air tersebut, kemudian penampungan air tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk wudu misalkan, untuk air minum, ya, sehingga air tersebut tidak tidak terbuang sia-sia, kemudian kita buatkan penampungannya, maka selama penampungan itu dipakai oleh kaum muslimin, selama itu juga pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Subhanallah. Ayo mari kita, mana yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya saya punya uang, ya uang ini bisa saya lakukan untuk buat penampungan air di masjid misalnya, atau buat penampungan air di desa-desa, yang mana air ini bisa mengalirkan sawah-sawah mereka. Dan itu kaum muslimin mendapatkan manfaatnya, kita akan dapat pahalanya. Ya, dan mari kita lihat semua. Dari 7 hal ini rata-rata ini adalah amalan sosial yang rata-rata manfaatnya kembali kepada masyarakat dan kaum muslimin. Maka ini indahnya Islam. Islam itu bukan hanya sekadar seorang beribadah hanya kepada Allah dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, tapi ada amalan-amalan sosial yang kalau kita lakukan, kaum muslimin terbantu dengan itu, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara cepat saya sebutkan. Kemudian yang ketiga di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita, ya, walaupun jasad kita sudah berbaring sudah kaku di dalam liang lahat, adalah au hafara bi'ran, yaitu mereka yang membangun sumur. Subhanallah. Amalan yang ringan, ya, yang kalau seandainya kita buat sumur ini, ya mungkin mahal-mahalnya kalau sumur bor berapa juta. Ya anggaplah nggak usah sumur bor, sumur biasa. Kita cari daerah-daerah yang kesulitan air, kemudian kita bangunkan sumur. Ya, kemudian sumur tersebut dipakai untuk wudu, dipakai sholat, untuk pakai minum, dan kemanfaatan kaum muslimin. Selama sumur tersebut bermanfaat, maka itu akan terus mengalir pahalanya untuk kita, ma'asyiral muslimin. Ya, subhanallah. Makanya selama saya tinggal di Saudi, di antara ya hal yang patut kita contoh adalah mereka itu punya namanya proyek-proyek besar pembangunan sumur. Ya, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, mereka akan cari daerah-daerah yang gersang di Afrika misalkan, yang mereka buatkan sumur. Ya, selama sumur itu dipakai, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir kepada kita, subhanallah. Ya, ini penting ma'asyiral muslimin. Juga termasuk di dalamnya ingin saya sampaikan, ya, termasuk membangun sumur, ya, termasuk memberikan air minum. Ini amalan yang sangat luar biasa. Bukankah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, sebuah kisah, ya, tentang seseorang yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan dosa. Kemudian Allah ampuni dosanya dengan wasilah apa? Karena dia memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, bayangkan, ya, seekor binatang yang dia berikan minum, kemudian dia mendapatkan dari manfaat minum tersebut,
Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya baina rajulun bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Ketika ada seorang laki-laki yang kehausan, sangat haus, fawajada bi'ran fanazal. Kemudian dia dapatkan sumur, kemudian dia turun ke sumur tersebut. Fasyariba, kemudian dia minum. Tsumma kharaja, kemudian dia naik ke atas sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhas. Kemudian dia dapatkan seekor anjing yang kehausan, menjulurkan lidahnya, ya, yaqulu thara minal 'atash. Karena saking laparnya, saking hausnya, dia makan itu, ya, tanah-tanah tersebut, ya, dengan lidahnya. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki itu mengatakan, laqad balagha hadzal qalba minal 'atash. Sungguh, ya, anjing tersebut telah kehausan sebagaimana mithlul ladzi kana balagha, sebagaimana aku rasakan kehausan. Kemudian fanazal al-bi'ra, kemudian dia turun ke sumur tersebut, ya, kemudian dia isi sepatunya tersebut dengan air, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut, kemudian fasyakarallahu lahu faghfaralah. Allah bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, maka Allah pun mengampuni dosanya. Kemudian mendengar cerita itu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la'ajr. Ya Rasulullah, ya, apakah ada pahala, ya, yang kita dapatkan pada binatang-binatang tersebut? Faqala, kata Nabi, ya, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajr. Ya, pada setiap yang bernyawa, maka di sana ada ganjaran pahala yang bisa kita dapatkan. Bayangkan kalau seandainya binatang mendapatkan manfaat dari minuman dari sumur yang kita bangun, ya, dari air yang kita berikan, lalu bagaimana kalau seandainya air tersebut dimanfaatkan oleh manusia? Ya. Dan subhanallah, di antara kebaikan yang mungkin jarang dilakukan di negara kita adalah menyediakan kulkas-kulkas tempat minum di masjid. Ini yang mungkin sangat jarang. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak beli satu dus air harga 40.000 atau 50.000, kemudian Anda taruh simpan di masjid. Kemudian ketika orang sholat, ketika orang ibadah kehausan, kemudian minum dari air yang Anda sumbangkan, sedekahkan di masjid. Kemudian dengan minuman itu dia merasa segar, kemudian dia sholat dengan semangat, kemudian dia beribadah kepada Allah, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ya, atau misalkan kita punya depan rumah, kalau rumah kita pinggir jalan misalkan, atau dimanapun, taruh satu air kardus, kita bagikan, sedekahkan. Ya, selama air itu diminum, dirasa manfaat bagi kaum muslimin, segitu juga kita akan mendapatkan pahalanya. Subhanallah, satu ibadah, satu amalan yang bisa kita lakukan, namun pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mungkin kita rasa proyek sumur ini terlalu mahal, terlalu sulit, ya minimal kita sumbangkan. Ya, kita sumbangkan air minum ke masjid, kita sumbangkan air minum ini di jalan, orang kehausan kita beri minum, subhanallah. Ya, makanya di antara menurut saya hal yang sangat memotivasi, ya, yang satu hal yang bisa kita praktekkan di negara kita adalah menyediakan kulkas-kulkas kecil di masjid. Ya. Kemudian atau dispenser lah minimal, ya. Kita taruh atau sumbangin, ya, orang mau minum di situ, subhanallah, dapat manfaat. Jadi amal jariah yang akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin, adalah au gharrasa nakhlan, ya, yaitu orang-orang yang menanam kurma, pohon kurma. Ya. Mungkin ini juga pembahasan yang agak panjang, ya. Kenapa harus pohon kurma? Para ulama menjelaskan kenapa harus pohon kurma. Ya, pohon kurma banyak sekali manfaat dan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali. Karena waktunya sisa 5 menit, ya, saya tidak akan menjelaskan tentang keutamaan pohon kurma. Kenapa harus menanam pohon kurma? Tapi ada yang bertanya, Ustadz, ya, saya kita di Indonesia susah Ustadz tanam pohon kurma. Apakah kalau kita nanam pohon, kemudian pohon tersebut bermanfaat bagi kemanfaatan kaum muslim, kita dapat pahalanya? Maka para ulama menjelaskan, selama pohon tersebut kita tanam, kemudian kita niatkan, ya, mudah-mudahan dengan pohon ini banyak kaum muslimin dapat manfaatnya. Apakah itu buahnya? Apakah karena pohonnya yang rindang, orang kepanasan berteduh di situ, atau orang mendapatkan manfaat dari kayunya? Nah, selama kita niatkan untuk kemanfaatan kaum muslimin, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, akan mendapatkan pahalanya. Ini secara singkat. Kemudian, ya, yang ke-6, ya, di antara, ya, ibadah atau amalan yang terus pahalanya mengalir dan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, awarrasa mushafan, yaitu orang-orang yang mewakafkan, menghadiahkan mushaf kepada orang lain. Maka perlu saya sampaikan kepada para orang tua di sini,
Ya, jangan pernah pelit kalau Anda sebagai orang tua, ya, dalam memberikan mushaf saja pelit. Sekarang saya tanya, ya, sudahkah kita memberikan mushaf pada anak-anak kita? Selama ini mungkin kita hanya berikan gadget kepada mereka, tapi untuk memberikan mushaf kita belum berikan. Atau mari kita cek lemari kita cek rumah kita ada berapa mushaf di rumah kita. Bayangkan masyarakat muslimin, kalau seandainya kita merasa kita sibuk kerja, kita sibuk ya dengan urusan dunia, jarang kita baca Quran, ya maka cari kesempatan apa? Beli Quran yang mungkin harganya 100.000, 50.000, kita hadiahkan kepada para penghafal Quran. Kita cari pesantren-pesantren yang memang membutuhkan Al-Quran. Bayangkan kalau kita wakafkan itu Quran, kita hadiahkan itu Quran. Satu huruf yang dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran adalah 10 kebaikan. Sebagai Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Baca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Kalau seandainya Quran itu dibaca oleh orang-orang penghafal Al-Quran, oleh anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, kemudian karena Al-Quran yang kita berikan kepada mereka, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Maka ini kebaikan yang sangat besar yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya terlewat yang kelima ya. Afwan, yang kelima, aubana masjidan. Sebenarnya ini setiap pembahasan panjang sekali pembahasannya, tapi saya berusaha untuk mempersingkat sesingkat mungkin karena waktu yang sangat terbatas. Yang kelima ada membangun masjid. Ya, ini juga penting masalah muslimin. Kalau kita punya sedikit rezeki, cari masjid-masjid yang butuh dengan bantuan kita. Kita bantu untuk pembangunan masjid. Apa kata Nabi SAW? Man bana masjidan lillah, ya, yabtagi bihi wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, ingat, syaratnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kalau mau bikin masjid sendiri nggak cukup uangnya. Ya, maka kita ikut andil dalam membangun masjid. Ya, ada masjid butuh beli batako, belikan batakonya. Ada masjid butuh beli jamnya, belikan jamnya. Ada masjid butuh beli keramik, kita bantu dengan keramiknya. Ya, selama kita punya andil di situ dan kita niatkan karena Allah, lihat di sini syaratnya adalah ya betagi bihi wajh Allah. Harus ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena siapapun, maka ini akan menjadi pahala yang akan terus mengalir kepada kita selama masjid itu dipakai oleh kaum muslimin untuk sholat. Di mana masjid itu dipakai untuk ibadah, membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ketujuh muslimin, tadi yang kelima, keenamnya yang tadi sudah warasa mushafan, kemudian yang tujuh adalah ya, ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, yaitu seorang orang tua yang meninggalkan anak yang anaknya senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Allahu Akbar. Maka dimanapun saya mengisi kajian, saya selalu sampaikan, harta yang paling berharga, investasi yang paling besar yang kita miliki adalah anak-anak soleh dan soleha. Demi Allah, harta kita yang kita miliki saat ini, mobil mewah yang kita miliki saat ini, uang yang banyak yang akan kita miliki saat ini, tidak akan bermanfaat kalau Allah sudah cabut nyawa kita. Tapi kalau kita punya anak yang soleh, kita punya anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa mengirimkan doa kepada kita ketika kita sudah ada di dalam kubur kita, maka ini adalah investasi harta yang paling berharga yang kita miliki. Maka demi Allah, bersyukurlah kalau kita punya anak yang soleh dan soleha. Karena mereka lah yang akan terus mengirimkan pahala bagi kita. Di saat harta kita sudah tidak bisa lagi kita bawa, sudah kita tinggalkan. Mobil mewah yang kita miliki, kita tinggalkan juga. Ya, yang tidak bermanfaat sama sekali untuk diri kita. Tapi ketika kita memiliki anak soleh, yastaghfirulahu ba'da mauti, yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah tatkala sudah meninggal dunia. Ya, maka saya tutup kajian kali ini dengan ya, apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, nanti ada orang tua yang terheran-heran pada hari kiamat. Ya, ketika Allah naikkan tingkatannya dia di surga ke tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, apa yang aku lakukan sehingga tingkatanku di surga dinaikkan olehmu? Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladikana. Ini semua dikarenakan permintaan ampun, doa yang dipanjatkan oleh anak-anakmu sehingga Allah naikkan derajatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Demi Allah, tidak ada harta yang kita miliki yang lebih berharga dari memiliki anak yang soleh dan soleha.
Maka jadikan anak-anak kita anaknya soleh dan soleha, kita dapat pahala karena kita mendidik mereka, juga nanti ketika kita meninggal dunia, mereka akan mengirimkan doa kepada kita. Wallahu ta'ala alam, sudah pukul 5:01, ya lebih 1 menit, mohon maaf. Sebetulnya saya sampaikan bahwa penjelasan ini setiap poinnya sangat panjang, tapi karena waktu yang sangat terbatas, ya saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya yang menyampaikan, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala alam, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat ya. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Mungkin Ustadz, kalau seandainya ada 1 atau 2 pertanyaan, apakah Ustadz masih ada waktu? Baik, silakan. Kalau insyaallah. Baik, terima kasih. Silakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan, Ustadz akan menjawab nanti. Tafadhol. Izin sambil minum ya. Bismillah. Silakan yang ingin bertanya. Sepertinya sudah jelas Ustadz, mungkin jelas ya teman-teman. Masya Allah. Jelas sekali pemaparan materi yang disampaikan Ustadz tadi. Alhamdulillah, mungkin kita tutup saja Ustadz. Boleh nanya ini Pak Ustadz? Oh silakan. Mangga, silakan. Kira-kira nggak ada yang kalau saya bisa jawab Pak ya, kalau nggak bisa nggak sih jawab. Iya, saya ini. Mohon maaf, Pak Ustadz mau nanya terkait pengajak. Yang tadi kalau baik mengajak kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan gitu kan. Betul. Tapi sebaliknya juga begitu kan gitu. Nah, betul. Nah kalau itu saya pernah dengar itu kalau yang keburukan tuh kalau belum melakukan ya apakah tetap mendapat dosa gitu apa gimana Pak Ustadz kalau belum melakukan gitu. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Barakallahu Fik. Betul sekali. Jadi secara singkatnya Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa inilah luar biasanya Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada hambanya, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba yang melakukan satu amalan ya baru sekedar niat untuk melakukan amal kebaikan, maka di sana dia sudah mendapatkan pahalanya. Baru sekedar niat untuk melakukan kebaikan, sudah dapatkan pahalanya. Apalagi kalau terrealisasikan ibadah tersebut, maka jelas dia mendapatkan pahalanya. Ya, tapi berbeda dengan dosa. Kalau seandainya dia ingin melakukan satu dosa, ya belum dicatat sebagai dosa sampai dia melakukan dosa tersebut. Ya, sampai dia melakukan dosa tersebut. Subhanallah. Ini betapa indahnya Islam, betapa Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa kepada kita. Ya, ketika kita ingin baru berniat saja ingin melakukan kebaikan sudah dapat pahalanya. Ya, ketika kita lakukan lebih besar lagi. Ketika kita realisasikan niat kita, tapi sebaliknya dengan dosa, baru niat saja belum dicatat sebagai dosa sampai kita melakukan dosa tersebut. Ya, tetapi juga ini berarti bukan kita bermudah-mudahan. Oh yaudah, saya niat aja dulu lah mau maksiat gitu kan, belum dicatat kok, jangan juga. Ya, karena kebiasaan buruk yang kita lakukan itu akan sangat berdampak pada diri kita. Ya, akan berdampak pada diri kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya bayangkan kalau kita baru niat untuk mengajak orang kebaikan sudah dapat pahala. Kemudian kita ajak orang, ternyata orang yang kita ajak ikut kebaikan kita, berapa pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Ya, akan banyak pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Wallahu taala. Satu lagi Pak Ustadz, maaf saya tadi lupa. Maaf ya. Ini terkait dengan amal jariah, membangun masjid tadi ya, tadi juga disampaikan. Ya. Kalau misalnya seseorang
istilahnya nyumbang gitu ya, nyumbang nazariah dana gitu, misalnya bangun lantai gitu kan, pada saat dilakukan renovasi penggantian keramik. Nah, apakah kalau keramiknya yang lama dihapus, dibuang dan diganti itu yang menghilangkan amalan orang yang sebelumnya gitu Pak Ustadz? Karena kan udah nggak dipakai. Gimana Pak Ustadz? Iya, bagus. Masya Allah. Ini pertanyaan juga yang berulang kali ditanyakan kepada saya, pertanyaan yang sama ya. Ustadz, bagaimana kalau dulu misalkan dulu saya sudah nyumbang nih bikin masjid, misalkan bikin keramik. Kemudian ternyata ada renovasi, kemudian ya keramiknya diangkat lagi gitu. Apakah setelah itu terputus ya? Yang pertama, ma'asyiral muslimin bahwa setiap amalan yang kita lakukan tentu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika lihat Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun masjid, ya. Di sini ketika kita sudah ikut andil dalam membangun masjid, ya. Kemudian ternyata masjid itu dipakai, ya, oleh kaum muslimin, maka Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Kalau seandainya kita sudah bangun masjid, punya masjidnya direnovasi, dan kita dulu punya andil untuk membangun tersebut, maka insya Allah pahala ini akan menjadi terus kepada kita. Walaupun masjid itu mungkin keramiknya sudah dicabut dan lain sebagainya. Ya karena kita dari awal meniatkan bahwasanya saya membangun masjid ini ya untuk kemanfaatan kaum muslimin, untuk dipakai oleh kaum muslimin. Adapun misalkan kalaulah ya pahala itu terputus ya, maka Allah tidak akan sia-siakan dengan pahala kita yang lain, yaitu pahala niat kita ingin membangun masjid dari awal. Kita ingin mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Ya Allah tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Maka tidak ada yang sia-sia. Kalaulah ya keramik itu diganti renovasi dengan orang yang menyumbangkan yang lain, maka yakinlah insya Allah kita akan tetap dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara konteks hadis, secara umumnya hadis, karena Nabi mengatakan hanya man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun masjid itu dipakai atau tidak, selama kita niatkan ya Allah saya bangun ini masjid, saya ikut andil dalam membangun ini masjid supaya nanti dipakai kemanfaatan kaum muslimin. Urusan nanti dipakai atau tidak, yang penting saya niatkan ini untuk ya membangun masjid untuk mendapatkan kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin cukup ya Ustaz. Cukup, insyaallah. Kajian pada sore ini. Terima kasih atas waktu teman-teman sekalian. Tafadhol Ustaz, silakan ditutup. Ya, barakallahu fiik Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan ya ini menjadi penambah iman kita dan Allah memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin live Pak ya. Ya, silakan Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ketemu lagi Ustaz. Bu Mela. Apa kabar Pak Ngabdawi? Merdeka Bu Mela lagi pidato. Oh iya.